Halo semuanya, kembali lagi denganku di Minecraft Java Edition. Dan ya, kembali lagi di Minecraft Hardcore episode pertama, yang dimana kita ngebuat dunia baru lagi. So, apa yang terjadi ketika aku bermain lagi, maksudnya bermain Minecraft lagi di sini? Karena udah kangen guys, udah lama banget kita nggak bermain Minecraft. Begitu, apa tuh? Tinggi banget ya. Ya, seperti biasa kita nge-spawn dulu di bioma apa ini namanya? Rawa ya. Oke, itu ada domba sih beberapa. Kita untuk awalan tetap ambil kayu terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Nah, ini kan kenapa dibuat baru lagi, Bang? Kan kemarin aja belum selesai itu Minecraft yang sampai episode 3 itu. Itu dunianya hilang, teman-teman. Aku nggak tahu mau gimana lagi ya. Ya udah jadi bikin baru lagi deh. Ya, gitulah. Kalau dunia hilang aku nggak bisa ngapa-ngapain dong. Karena waktu itu sempet error HP ku. Oke, kita udah dapet 8 o'clock. Langsung jadiin semuanya aja. Oke, aku bikin crafting table dan juga stick. Aku mau cari itu ada coal tapi di air. Aku mau ambil ini dulu deh. Batu. Ya, batu. Oh iya, ngomong-ngomong aku bermain di versi 1.21. Jadi enggak versi terbaru ya. Tapi kalau kemarin itu main di 1.18 deh kalau nggak salah, atau 16 gitu. Jadi sekarang sudah ada peningkatan di version. Aku sebenarnya nggak pengen main di versi terbaru karena masih belum paham. Jadi ya kita mainin yang di versi ini dulu. Nanti mungkin bakal aku update deh. Oke, ini aku udah upgrade tools jadi batu. Kita ambil beberapa batu, bikin kapak. Setelah itu kita kill dombanya. Aku kill domba dulu deh, takut pada hilang-hilangan kan. Oke, halo domba. Terima kasih. Di mana lagi ya? Ada satu. Oh, ini ada bunga biru, cakep banget nih. Aku ambil dulu deh. Nah, berapa lah ya? Kita jelajah. Loh, wow, ada desa ternyata di sini. Oh, nice banget. Oke, tunggu. Aku mau lanjutin mainingku dulu deh. Oh, ini rumah ada chestnya. Oh, ada. Langsung aku ambil aja satu chestnya. Nice. Aku mungkin akan ngurung villager. Ini kayak gede banget deh villager ya. Gede gak sih villager ya? Hai, coba kita cek. Oke, aku dapat 5 high bell. Di sana ada yang smooth stone gitu ya, green stone gitu. Itu lumayan sih, nanti aku ambil aja ya. Misi, ya aku ambil ya. Dia langsung tidak bekerja ya. Oke, di mana lagi yang aku bisa looting? Oh, di sini masuk rawa. Tapi villager ini bukan villager rawa ya, villager biasa. Ini juga aku ambil deh. Oh, ini ada domba. Oke. Oh, tuh ada spruce. Bener-bener random gitu ya. Oke, aku ambil.
Tidur dulu deh. Tidur di hari pertama kita. Oke, selamat pagi dunia. Aku akan langsung lanjut untuk melooting rumah kalian. Nggak ada. Oh, itu di yang rumah besar itu deh. Wah, Hebel juga. Ada pohon spruce nih. Bagus nih ada pohon spruce. Kita bisa bikin mega spruce ya, intinya kayu yang enak banget buat aku build lah. Semoga saplingnya banyak. Gimana lagi? No problem. Bisa atasin. Ini rumah apa ya? Kok gede banget ya? Oh, ini jamur. Oke. Aku mau ambil ininya aja. Ini lumayan gede banget. Oh, ada blacksmith ternyata di sini. Ada blacksmith. Nice banget sih. Aku ambil ininya ya. Aku ambil deh, aku ambil. Oke, terima kasih villager. Kayaknya banyak banget dari villager nih. Udah ada 60 Hebel dan beberapa item lainnya. Oh, iron sword, golden ingot, dan iron pickaxe. Aku pengen gurung villager di satu tempat ya. Kayak ya aku bikin lubang gitu. Jadi mungkin di sini oke sih. Tapi aku juga perlu bikin tempat penyimpanan sementara karena ini itemku membeludak. Ya, aku di mana ya? Mungkin di sana. Karena deket juga kan. Sama ini kasur aku pindahin aja di sini. Terus aku perlu coal sih. Oh iya. Ya, intinya aku mau rapihin ini dulu sih. Jadi kalian nikmatin aja dulu cinematic time lapse-nya. Oke, let's go. Ya teman-teman, jadi di off air itu aku udah ngebunuh sekitar 14 iron golem. Dan kalian tahu berapa iron yang aku dapatkan? Ya, 42 iron. Dan itu termasuk dengan aku bikin 2 bucket. Aku bikin 2 bucket. Nah, itu kan nge-spawn lagi tuh. Aku bikin 2 bucket. Terus satu bucketnya itu aku isi lava dari rumah villager yang di sana. Hanya masih ada 9, berarti lebih. Bisa hampir 1 stack ya. Jadi ada 1 lava bucket. Jadi aku pengen bikin full armor iron terlebih dahulu. Ya kayak gini. Kayak gini. Oke, sekarang jauh lebih aman dibanding sebelumnya. Ya, aku jadi bisa kayak
lebih protektif aja sih. Gue juga mau bikin shield deh. Oke. Aku juga udah bikin ini ya, farm kecil-kecilan sih sebenarnya. Oh wait. Aku punya gandum. Nah oke. Aku punya gandum dan juga ternak sapi. Oke, sapi-sapi makan-makan. Dan juga ini aku udah pagerin supaya lebih aman. Terus aku punya ide. Gimana kalau semisal aku bikin farm iron golem di sampingnya? Ya, uji coba aja sih. Oke, jadi gini. Jadi semua yang ada di sini aku akan bikin jadi grass pad seperti ini. Nah, iron golem itu nggak akan muncul, nggak akan spawn di sini. Jadi di sini aku kasih grass pad. Jadi cuma di sini aja misalkan aku bikin platform yang nggak pakai grass pad. Jadi iron golem cuma fokus spawn di situ. Lalu nanti aku akan bikin killing chamber misalkan di sini atau mungkin di sini. Kayak gitu. Mungkin menarik. Oke, jadi kita let's go. Oke, jadi kan aku udah ngebuat tempat villager penampungan ini namanya. Jadi aku biarin dulu sampai mereka besar. Setelah itu aku udah buat ini kan, buat farm iron. Ya lumayan lah. Udah dapat 1 stack sama 18. Itu pun gak termasuk sama dengan iron yang aku buat itu. Aku juga udah buat farm sapi buat nanti makanan sama kulit ya. Aku nggak tahu sih sebenarnya seberapa diperluin ini, tapi yang pasti aku pengen bikin mega spruce terlebih dahulu, bikin di atas ya, supaya tanahnya itu nggak hancur gimana gitu, nggak jadi podzol. Podzol gak sih namanya? Oh itu iron, nantilah. Loh. Oke, kayak gini mungkin ya. Terus ya udah, kita tinggal sang sapling ya. Terus aku mau langsung coba ke sana. Ya, aku berharap kalaupun nanti di lautan itu aku bertemu dengan shipwreck, semoga di sana ada bambu. Ya, aku pengen bikin scaffolding soalnya. Tapi kalau nggak ada sih juga ya apa-apa. Masih bisa pakai tanah kok. Oh, ada dua gold block. Ada chest. Fire protection. Oh, aku dapat obsidian juga. Ada mending, gold chest plate. Oke. Sebenarnya nggak terlalu overpower banget, tapi ya udahlah. Masih oke kok.
Lanjut, aku pengen ambil gold blocknya. Oh, tidak. Oke, kita lanjut langsung aja. Aku pengen bikin ini string duper. Nah, jadi gini. Jadi nanti aku bikin string duper di dekat villager. Lalu string dupernya itu nanti aku bakal kumpulin, dan kok string dupernya dikumpulin. Si string itu bakal dikumpulin satu tempat. Misal di sini. Di sini oke kok. Di sana oke. Jadi ini aku hancurin. Kasih trapdoor di sini. Lalu aku bikin ini, dancerin aja deh. Kayak gini. Jadi nanti kalau ini tuh dia ngalir gitu. Kayak gini aja dulu. Setelah itu kasih tripwire hook di sini. Kasih string di sini. Nyaktifin. Ini gunting. Oh, udah langsung bisa. Oke, nice. Jadi ya, aku bakal AFK dulu sebentar. So wait for here. Oke. Jadi aku udah nggak AFK sih. Aku udah diemin dan kumpulin, dan selama sistem atau ininya jalan, aku ngasih makan mereka, tebang-tebangin pohon walau nggak banyak ya, dan juga ya ada penanaman gandum dan juga sugarcane. Itu aja sih. Dan kayaknya aku mungkin menaktifin dulu atau enggak ya. Aktifin dulu deh. Oke, aku dapet sini soalnya aku ambilin. Pertanyaannya adalah apakah ini aku biarin jalan terus atau matiin aja ya? Mungkin matiin aja ya. Jadi langsung aja, aku mau langsung bikin apa ya namanya? Wait. Bikin barrel dulu. Mungkin 4 ya, 4. Terus sama ini ambil aja deh. Ambil aja, aku mau masak. Aku nggak ada coal ya. Saking sibuknya sampai tidak punya coal, aku bikin yang aku bisa bikin dulu, kayak sweet table. Terus juga aku di sini punya greenstone dari rumah villager. Oke, dia kan bakal stay di situ ya. Dan iron golem nggak akan nge-spawn lagi kecuali dia mati gitu. Sistemnya kalau nggak salah sih gitu. Ya. Jadi langsung ya di sini aku hancur. Oh. Gini mana ya? Bingung nih. Sini aja deh. 2, 3, 4. Oke. Terus mereka ke detect dulu. Kalau kayak gini aku bisa tutup gak? Sepertinya bisa. Bisa. Oke, mereka juga ke detect, sip. Sisanya aku mau langsung barter gitu. Oke, langsung saja sini juga. Oke, jadi
di off air tadi aku nggak ngambil call aja, tapi banyak hal yang aku lakuin sampai XP ku berubah menjadi 54. Dan di tangan kiriku ada satu stack, kurang satu sih sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, sapi yang tadi banyak banget itu jadi segini. Dan kalau kalian tahu, di sini aku udah barter dengan sharpness, knockback, dan looting. Oke, terus barang-barangku kemana aja? Ya barang-barangku ada di sini. Aku pengen jelasin dulu. Kalau perubahan yang ada di sini tuh udah banyak banget. Sama dari mereka yang udah aku barterin sampai aku punya banyak emerald, dan nggak mereka aja, aku juga bikin fletcher. Lalu aku juga kan udah bikin kayak armorer, kan udah pada level master semua kok, mereka bertiga. Lalu di sini juga udah ada fortune, terus di sini ada armor breaking, aku udah cari. Dan mana lagi ya, armor breaking, oh ya, sama efisiensi 5. Oke, jadi aku sebenarnya belum beli di full armor, cuma baru ini aja, silk touch yang diamond X ini 4, 5, cuma itu aja. Jadi saya belum. Terus ini juga spruce log yang aku ambil dari sini udah banyak banget kan. Setelah aku pisahin dulu. Terus ini juga udah banyak nih, ada stack. Terus emeraldnya juga kita ambilin. Untuk apa? Jelas, untuk kita barterin villager gitu. Kenapa nggak aku record? Karena menurutku nggak sepenting itu. Aku cuma trade dan tebang, terus ambil makan dari sapi, lalu udah, ya itu aja. Maksudku nggak ada hal spesial yang perlu aku dokumentasiin. Nah ini beda cerita. Kalau ini kan sudah saatnya aku untuk mengupgrade armorku. Aku mau buang-buang dulu sombong banget ya kan. Nggak supaya inventoryku tuh lebih leluasa aja. Oke, pertama ke armor. Nah ini armorku ada 2 padahal itu cuma 1. Aku nggak tahu, mungkin ngebug. Oke, fire protection not bad. Oke, protection. Oh, ada breaking 3. Oke. Keren banget, keren. Aku udah full diamond armor sekarang. Terus untuk tools di mana ya? Aku mau pedang juga, tapi pedang menurutku bagusan ini sih untuk awal. Ya udahlah ya, mungkin beli aja. Nggak usah, nanti aja deh. Ini juga sebenarnya nggak terlalu dibutuhin banget si weapon master ini, karena ya cuma segitu aja gitu. Aku lebih butuh satunya lagi. Oh bukan ini, bukan. Nah maksudnya ini. Nah ini kan efisiensi 3 ya. Aku ambil aja 1. Terus ya udah dihilangin. Oke, selamat pagi dunia. Sekarang aku mau bikin anvil dulu. Anvil. Oh ya, ini berarti nih dihilangin dulu. Untuk silk touch nggak apa-apa, yang isi itu aja 1. Jadi ini nggak ini tuh nggak usah pakai apa-apa juga, nggak masalah gitu kan. Tidak masalah. Oke, lanjut aja.
mungkin aku bakal mulai dari armor breaking dulu. Breaking di fortune. Oke, sekarang menurutku ini udah OP. Kalian bisa lihat mining efisiensi 26. Itu kayak nggak tahu sih, aku tidak tahu. Mungkin yang kurang adalah mending sebenarnya. Tapi untuk sekarang aku masih tidak perlu dulu deh. Bukan nggak perlu, tapi untuk hari ini, untuk episode kali ini mungkin aku belum ambil aja. Mungkin nanti bakal kita ambil kok, tenang aja. So, kita langsung eksekusi untuk membuat rumah pertama. Tapi yang aku butuhin adalah tempat yang bagus, gitu kan. Aku nggak mungkin bikin di sini. Mungkin aja, tapi jelek guys. Terlalu tidak, aku tidak mau. Kita mau ngetes ini lah, aku mau ngetes ini dulu. Oh, jadi sangat cepat. Oke, udah dapat 30. Terus dari nol dari nggak punya call, aku cuma ambil 1, 2, 3, 4, bisa dapat 9. Itu kayak dikali 2 bakal banyak banget sih kalau aku rajin. Oh iya, aku juga perlu yang namanya deep slate sih sejujurnya, karena itu adalah salah satu bangunan, salah satu bahan bangunan yang aku butuhin sebenarnya sih, deep slate ini. Oke lah kalau gitu. Kalau begitu aku bakal mainin terlebih dahulu. Kita terusnya bakal cari tempat yang dimana untuk kita bikin bangunan dan mulai ngebangun dunia kita tuh dari situ tuh. Oke teman-teman, jadi ini adalah waktu kita nge-build. Tapi sebelum itu pasti aku udah siapin banyak banget item-item yang aku perluin untuk nantinya nge-build. Akan tetapi aku nggak mungkin nge-build di sini karena tempatnya menurutku kurang cocok aja. So aku perlu pindah tempat gitu kan. Dan aku perlu bawa ini semua, tapi kan inventory aku nggak muat nih kan. Akhirnya aku nemuin Windring Trader, Windring Villager, ya itulah. Udah, aku ambil aja. Lama kan namanya ya. Aku sempet barter juga, yaitu 4 moss block. Ya itu aja sih yang berguna dari yang dia jual. Setelah itu aku kasih makan untuk ternak sedikit, karena gini, karena cuma segini doang, apalagi ini cuma 3 slot. Ya ngebantu sih, tapi menurutku masih kurang aja. Jadi ya udah, aku kasih aku kasih makan buat ngebreed. Akhirnya muncul 1 dan 2. Oh, jadi dari awalnya 2 jadi 4, tapi itu masih kecil. Aku udah kasih makan banyak tapi dia nggak tumbuh, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Semoga ini muat gitu kan. Ya aku nggak bawa semuanya sih, cuma beberapa barang yang dikiranya aku butuhin nanti buat ngebuild gitu. Jadi untuk lokasinya, kalau nggak salah itu ada di sana, jauh banget. Karena aku udah keliling ke sana gitu kan. Itu tempatnya kurang banyak banget rawa, kita dikelilingi rawa. Tuh, jadi ya udahlah. Oke, sambil nunggu ini mateng, aku juga masak kaca dan brick gitu guys,
supaya buat bikin stone brick, bukan stone brick, apa ya, brick, apa sih namanya, oh enggak bukan ini, ya brick, ya brick, ribet banget deh namanya. Mungkin kayu segini mungkin masih kurang ya, mungkin nanti aku bakal tebang lagi deh. Oke teman-teman, jadi ini adalah lokasi dimana aku pengen bangun rumah pertamaku di dunia ini gitu. Jadi ini barang-barangnya aku udah siapin semua. Terus udah lama yang mana bang? Udah di sana, aku udah pulangin. Ini kali kedua aku datang ke sini lagi, jadi udah bolak-balik sekitar ya 2 kali. Terus balik ke sini lagi, aku pikir kayak barang bawaanku nggak terlalu banyak, jadi ya udah lama aku tinggalin di sana supaya nggak ribet juga. Oke, aku mau keliling sebentar buat ngasih tahu kalau sebenarnya ini tuh biasa aja. Maksudnya ya nggak ada yang spesial, nggak, tidak dikelilingi dengan pegunungan atau pemandangan yang cukup indah gitu kan. Tapi kalau dari semua tempat, cuma ini aja sih yang menurutku better dibandingkan tempat yang lain ya. Sebenarnya ada mungkin tempat yang bagus tapi terlalu jauh gitu. Ini tempat yang bagus dan dekat gitu. Jadi ya udah aku pikir ya di sini aja tidak apa-apa teman-teman. Kita lihat aja bagaimana kita ngebangun pulau ini. Ini ibaratnya kayak pulau sih. Aku lihat dikelilingin dengan apa ya? Sungai, terus di sana kalau nggak salah ada lautan gitu. Ya, semoga dengan tempat yang lumayan biasa ini, aku harap nantinya bisa jadi tempat yang enak buat dilihat, enak buat di tempat tinggali. Jadi, oke, kita nikmatin aja pembangunan rumahnya. Let's go.
Ya jadi teman-teman, ya pembangunan rumah kita setelah selesai. Jadi aku mau kasih tahu yang kayak gimana sih rumahnya. Ntar aku mau kesini dulu, nih udah dirapihin juga sedikit-sedikit kok. Tapi jujur ini dalam banget, jadi kayak bukit sih jatuhnya. Nah, jadi kayak gini. Sebenarnya gak terlalu wow banget, kayak ya biasa aja lah. Tapi ya udahlah, itu udah keren kok, menurutku udah bagus. Dan aku udah nambahin kayak ornamen-ornamen, kayak misalkan kayak gini, kalau misalkan kalian lihat detailnya sampai atas-atas ya kayak gitu. Setelah itu udah dikasih pohon, rumputan, itu aku kasih manual yang udah dibikin eh, campfire gitu. Jadi kayak cerobong asap gitu, walaupun kecil ya kan. Nah ini juga udah dikasih beberapa daun, cuma baru dikit aja sih yang aku hias, bahkan dalamnya pun masih kosong, bener-bener gak ada isinya, cuma penerangan aja. Sampai atas pun gitu. Ya, mungkin sampai sini dulu karena udah panjang banget aku jelasinnya. Setidaknya rumah pertama kita udah jadi gitu sih aku mau bilang. So, terima kasih semuanya. Oh, aku kalau penutupan mungkin pakai ini nih. Oke, thank you semuanya yang udah nonton dan udah mampir. Thank you banget udah melihat atau ikut berpetualang bersamaku untuk membangun dunia ini. So, tunggu episode selanjutnya. Thank you. Bye bye.